Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hardiatin, koas angkatan 26. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal reading RKG saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Dr. Gigi Sinta Amini Esperat selaku dosen pembimbing jurnal RKG saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk presentasi jurnal pada kali ini. Baiklah, langsung saja ke presentasi jurnal kali ini dengan judul Desmoplastic Ameloblastoma, a rare odontogenic neoplasm with unusual radiographic and histomorphological presentation. Ya, jadi ameloblastoma desmoplastik sendiri adalah suatu neoplasma odontogen yang jarang terjadi dan merupakan suatu variasi histologi dari ameloblastoma, ditandai dengan adanya kolagenisasi stroma yang meluas atau desmoplasia. Nama lainnya adalah ameloblastoma desmoplasia. Pada berbagai literatur disebutkan bahwa kasus ini tidak ada predileksi jenis kelaminnya dan lebih sering ditemukan pada rentang usia di atas 30-50 tahun. Selain itu lebih banyak ditemukan pada populasi Asia. Dari berbagai literatur juga disebutkan bahwa etiologi dari ameloblastoma desmoplastik ini berasal dari membran periodontal atau res epithelial malases pada membran periodontal. Nah, ini adalah gambaran klinis dari ameloblastoma desmoplastik. Jadi, biasanya memang lokasi lesi ini berada pada regio anterior sampai premolar pertama, seperti tampak pada gambar, berada pada regio anterior. Namun, lesi ini lebih sering ditemukan pada bagian maksila, dengan diameter berkisar dari 1 sampai 8,5 cm, ditandai dengan adanya ekspansi tulang dan dapat terjadi kehilangan vitalitas dari beberapa gigi. Nah, ini adalah gambaran radiografis dari lesi ini. Jadi biasanya lokasinya berada pada regio anterior sampai premolar. Yang tampak pada gambar, lesinya berada pada regio anterior ya. Dengan densitas lesi yang dapat bervariasi tergantung dari tahap perkembangan lesinya. Jadi lesi dapat berupa lesi mix radiolusan radiopak, radiolusan total, atau lesi osteolitik. Dengan batas lesi yang tidak jelas, dapat berupa unilokular atau multilokular, dan bentuknya biasanya irregular, ditandai dengan adanya perpindahan gigi dan resopsi akar. Untuk gambaran histopatologisnya, lesi ini menunjukkan adanya sekumpulan epitel yang tersebar, ditandai dengan adanya desmoplasia yang luas, mengandung jalinan epitel odontogen. Tampak adanya sedikit sel kolumnar ameloblastik. Pada area inti, pulau-pulau lesi ini memiliki gambaran hiperseluler yang melingkar, dan dapat terjadi osteoplasia serta perubahan mixoid yang longgar. Untuk diagnosa banding dari lesi ini, dia itu biasanya adalah lesi-lesi fibrooseus yang memiliki gambaran lesi yang bervariasi tergantung dari tahap perkembangan lesinya, seperti fibros dysplasia dan ossifying fibroma. Kemudian untuk perawatan dari ameloblastoma desmoplastik sendiri dapat dilakukan maksilektomi parsial atau total atau kuretase tergantung dari indikasi kasusnya. Selanjutnya laporan kasus. Jadi pada jurnal ini disebutkan bahwa pasien adalah seorang perempuan usia 47 tahun, mengeluhkan adanya pembengkakan pada sisi depan kanan rahang atas selama 6 bulan dengan pembengkakan yang membesar secara bertahap dan semakin progresif. Dari pemeriksaan klinis menunjukkan adanya pembengkakan yang keras pada tulang alveolar maksila kanan, meluas dari gigi 11 sampai ke mesial gigi 17, adanya kehilangan vitalitas pada gigi insisif sentral, insisif lateral, dan caninus. Kemudian dibuat diagnosa klinis dari lesi tersebut adalah lesi fibrooseus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan radiografi okklusal dan biopsi insisi untuk mendapatkan diagnosa yang lebih tepat. Nah, ini adalah gambaran radiografi dari lesi pada kasus. Jadi tampak pada kasus ini lesinya berupa lesi mix radiopak radiolusan yang multilokular, meluas dari gigi 11 sampai ke mesial gigi 17 dengan bentuk lesi yang irregular dan batas yang tidak jelas, dan menyebabkan ekspansi tulang kortikal, bukal, dan palatal. Nah, ini adalah pemeriksaan histopatologi dari lesi pada kasus yang menunjukkan adanya pulau-pulau epitel odontogen yang tidak beraturan
Kemudian adanya jaringan ikat fibrosa yang padat, serat kolagen tebal dan banyak yang menekan pulau-pulau odontogen dan memberikan gambaran yang tampak seperti menyerupai bintang laut. Kemudian ada inti hiperkromatik, pusat dari pulau tampak hiperseluler dengan sel-sel berbentuk pasak, dan adanya sel kolumnar tepi yang tampak sedikit. Nah, perawatan yang dilakukan pada kasus ini adalah maksilektomi parsial. Selanjutnya pembahasan. Jadi pada kasus tadi disebutkan bahwa pasien adalah seorang perempuan 47 tahun, mengeluhkan adanya pembengkakan, dan dari pemeriksaan klinis tampak adanya pembengkakan keras dari maksila bagian kanan anterior hingga ke posterior, dan ditandai dengan adanya kehilangan vitalitas pada insisif sentral atas, insisif lateral, dan caninus. Kemudian perawatan yang dilakukan adalah maksilektomi parsial. Sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa kasus ameloblastoma desmoplastik ini lebih sering ditemukan pada rentang usia antara 30 sampai 50 tahun. Kemudian pembengkakan tulang rahangnya biasanya melibatkan gigi anterior sampai premolar pertama, ditandai dengan adanya kehilangan vitalitas dari beberapa gigi, dan dapat dilakukan perawatan maksilektomi parsial atau total pada maksila. Dan dari kasus disebutkan bahwa dari pemeriksaan histopatologis menunjukkan adanya komponen stroma yang mendominasi sel kolumnar, pulau-pulau dengan inti hiperseluler yang melingkar, kemudian adanya perubahan mixoid dan pembentukan osteoplasia. Sesuai dengan yang disebutkan pada literatur, bahwa gambaran histopatologis dari lesi ini berupa adanya desmoplasia yang luas, sel kolumnar ameloblastik, pulau-pulau dengan gambaran hiperseluler yang meningkat, adanya osteoplasia dan perubahan mixoid. Untuk gambaran radiografi dari ameloblastoma desmoplastik pada kasus menunjukkan bahwa lesi ini terdapat pada regio anterior sampai premolar maksila, berupa lesi campuran radiopak radiolucen, meluas secara lateral menyebabkan ekspansi tulang kortikal bukal dan palatal, multilokular dengan ukuran yang tidak disebutkan atau bervariasi, berbentuk irregular dengan batas tidak jelas. Sesuai yang disebutkan teori bahwa lesi ini terdapat pada regio anterior sampai premolar biasanya, dan gambaran densitas lesinya bisa bervariasi tergantung dari tahap perkembangan lesinya. Kalau tipe 1 dia tampak sebagai gambaran radiopak radiolucen, tipe 2 tampak sebagai gambaran lesi radiolucen total, tipe 3 tampak sebagai gambaran radiopak dengan radiolucen dengan kombinasi gambaran radiolucen yang besar. Dapat menyebabkan perluasan, dan apabila pada maksila dapat melibatkan sinus maksila dan serta lantai nasal. Kemudian disebutkan pada teori bahwa lesi ini dapat multilokular, berupa multilokular. Selain itu, lesi ini juga biasanya ditandai dengan bentuk yang irregular atau dapat juga bentuk round dan berbatas tidak jelas. Nah, ini adalah gambaran diagnosa banding dari ameloblastoma desmoplastik. Jadi, kasus lesi ini biasanya diagnosa bandingnya berupa lesi-lesi fibrooseus yang memiliki gambaran lesi secara radiologis, densitasnya bervariasi tergantung tahap perkembangan penyakitnya. Untuk kasus ini, diagnosa bandingnya antara lain adalah fibrous dysplasia, odontogenic myxoma, dan chronic sclerosing osteomyelitis. Langsung saja ke tabelnya. Jadi, kalau ameloblastoma desmoplastik itu lebih sering ditemukan pada regio anterior sampai premolar, lebih banyak ditemukan pada maksila dan biasanya unilateral. Untuk fibrous dysplasia lebih sering ditemukan pada regio anterior, meluas ke posterior, lebih banyak ditemukan pada maksila juga, dan lebih sering unilateral juga. Kemudian odontogenic myxoma biasanya ditemukan pada regio posterior sampai ramus, sedangkan chronic sclerosing osteomyelitis biasanya ditemukan pada regio posterior, dapat terjadi pada maksila mandibula secara bilateral. Selanjutnya, struktur internal ameloblastoma desmoplastik itu biasanya hampir sama dengan fibrous dysplasia dan odontogenic myxoma, bervariasi, dapat mix radiopak radiolucen, radiolucen total, atau radiopak radiolucen dengan perubahan besar dari radiolucen. Kemudian untuk chronic sclerosing osteomyelitis biasanya gambaran lesinya berupa radiopak. Selanjutnya perluasan untuk ameloblastoma desmoplastik itu bisa meluas ke sinus atau lantai nasal karena dia lebih sering ditemukan pada maksila.
Dan fibrosdisplasia itu dapat meluas hingga ke ramus, kondilus, prosesus koronoid, dan dapat juga meluas ke sinus maksila. Untuk odontogenic myxoma, dia biasanya dapat meluas ke daerah ramus. Chronic sclerosing osteomyelitis itu dapat meluas ke inferior alveolar nerve canal. Untuk jumlah atau bentuk dari ameloblastoma desmoplastik, fibrosdisplasia dan odontogenic myxoma biasanya bisa berupa unilokular atau multilokular, sedangkan chronic sclerosing osteomyelitis biasanya bervariasi. Kemudian ukuran dari ameloblastoma desmoplastik berkisar dari 1 sampai 8,5 cm. Fibrosdisplasia disebutkan paling kecil berukuran 1,5 cm. Odontogenic myxoma disebutkan lebih besar dari 4 cm apabila multilokular dan lebih kecil dari 4 cm apabila unilokular. Sedangkan chronic sclerosing osteomyelitis ukurannya bervariasi. Untuk batas tepi dari ameloblastoma desmoplastik biasanya tidak jelas, sedangkan fibrosdisplasia batas tepi lesinya itu jelas kalau pada tahap awal dan terkortikasi, sedangkan pada tahap lanjut lesi ini sudah tampak dengan batas yang tidak jelas. Untuk odontogenic myxoma dapat terlihat batas lesi yang tidak jelas, terkortikasi atau non-kortikasi. Sedangkan untuk chronic sclerosing osteomyelitis biasanya ditandai dengan batas tepi yang tidak jelas dan sklerotik. Selanjutnya, efek dari ameloblastoma desmoplastik itu bisa menyebabkan perpindahan gigi, resorpsi akar, dan penipisan tulang. Untuk fibrosdisplasia dapat menyebabkan perpindahan gigi, kehilangan lamina dura, dan perpindahan kanalis mandibula. Sedangkan odontogenic myxoma itu dapat juga menyebabkan perluasan, penipisan, dan destruksi tulang, ekspansi, serta perpindahan gigi. Dan yang terakhir, chronic sclerosing osteomyelitis itu dapat menyebabkan perpindahan gigi serta resorpsi akar. Nah, kesimpulannya, gambaran radiografi pada kasus ini sesuai dengan literatur yang ada, dan gambaran pada lesi di kasus ini tidak normal dan bervariasi, dapat berupa radiolucent multilokular irregular berbatas tidak jelas, dapat berupa radiopak radiolucent dengan batas yang tidak jelas, dapat berupa lesi osteolitik yang meluas, dan biasanya ditemukan pada regio anterior sampai premolar maksila, serta dapat menyebabkan perpindahan gigi atau resorpsi akar. Untuk diagnosa bandingnya, yaitu berupa lesi-lesi fibrooseus seperti fibrosdisplasia, kemudian bisa pula odontogenic myxoma atau chronic sclerosing osteomyelitis. Setelah itu diperlukan pemeriksaan histopatologi juga untuk mendapatkan diagnosa yang tepat dari lesi ini. Sekian presentasi jurnal reading saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan apabila ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran, komentar atau masukan, saya persilakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.